Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Safria Fitri, NIM 3219233 akan menjelaskan bagian A, yaitu konsep teori produksi Islam. Produksi dalam ekonomi Islam merupakan setiap bentuk aktivitas yang dilakukan untuk mewujudkan manfaat atau menambahkannya dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi yang disediakan Allah sehingga menjadi maslahat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Karena itu, aktivitas produksi hendaknya berorientasi pada kebutuhan masyarakat luas. Prinsip produksi dalam Islam yaitu menghasilkan sesuatu yang halal yang merupakan akumulasi dari semua proses produksi, mulai dari sumber bahan baku sampai dengan jenis produk yang dihasilkan baik berupa barang maupun jasa. Jadi produksi dalam Islam ini adalah tidak semata-mata bermotif untuk memaksimalkan keuntungan di dunia, tetapi juga untuk akhirat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Madani, NIM 3219210 akan melanjutkan presentasi kami, yaitu poin B tentang teori perilaku produsen Islam. Teori ilmuwan ekonomi Islam mengatakan bahwa perilaku produsen dalam produksi barang atau jasa itu dilandaskan atau dibatasi oleh halal dan haram. Dari segi motivasi, ekonomi Islam motivasinya adalah berproduksi hanya untuk ingin mencapai mendapatkan maslahah. Teori rasionalitasnya itu dibangun atas dasar ajaran Islam yang merupakan kaidah yang bersifat umum yang bertujuan untuk mendapatkan maslahah. Tujuan dari segi tujuannya adalah para pelaku ekonomi dalam memproduksi berusaha untuk mencapai falah di dunia dan di akhirat. Produsen Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Teori perilaku produsen Islam terdapat tiga, yaitu yang pertama yaitu memiliki komitmen yang penuh terhadap keadilan. Yang kedua yaitu memiliki dorongan untuk melayani masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Yang ketiga yaitu optimalisasi keuntungan dikarenakan dengan batasan kedua prinsip di atas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fakri Fauzi dengan NIM 3219209. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu biaya produksi. Biaya produksi itu adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh pengusaha untuk dapat menghasilkan faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksi dalam perusahaan. Biaya produksi adalah beban yang harus ditanggung oleh produsen dalam bentuk uang untuk menghasilkan suatu produksi. Konsep biaya produksi, biaya dalam pengertian produksi ialah semua beban yang harus ditanggung oleh produsen untuk menghasilkan suatu produksi. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan perusahaan tersebut. Untuk menghasilkan barang atau jasa, diperlukan faktor-faktor produksi seperti bahan baku, tenaga kerja, modal, dan keahlian pengusaha. Saya Nadeli Putri, saya akan membacakan tentang efisiensi dan skala ekonomi. Efisiensi sering dilakukan pada berbagai bidang kehidupan manusia yang tentunya memiliki tujuan sebagai alasan dilakukan efisiensi. Adapun tujuan dan manfaat efisiensi pertama itu untuk mencapai suatu hasil atau tujuan sesuai dengan yang diharapkan, untuk menghemat atau mengurangi penggunaan sumber daya dan melakukan kegiatan untuk meningkatkan kinerja suatu unit kerja sehingga outputnya semakin maksimal, dan untuk memaksimalkan keuntungan yang mungkin didapatkan. Skala ekonomi terjadi dikala biaya total rata-rata jangka panjang menurun bersamaan dengan meningkatnya jumlah output. Faktor yang dapat menimbulkan skala ekonomi
Pertama, pengurangan harga barang mentah dan kebutuhan produksi lain, spesialisasi biaya produksi, ataupun biaya-biaya tetap dalam proses produksi, misalnya biaya pembelian gedung, mesin maupun infrastruktur produksi. Kemungkinan produk sampingan diproduksi dan mendorong perkembangan usaha lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rika Susanti, NIM 321927 akan presentasikan poin B, yaitu tentang perbandingan konsep produksi Islam dan konsep produksi konvensional. Yang pertama yaitu konsep produksi Islam. Menurut konsep produksi Islam, konsep produksi dalam Al-Quran memiliki arti sebagai bentuk usaha keras dalam pengembangan faktor-faktor sumber produksi yang diperbolehkan dan yang dianjurkan. Tujuan produksi menurut Islam adalah mewujudkan kemaslahatan yang maksimal dengan sumber daya yang tersedia maupun yang tidak, baik masalah itu berupa manfaat dan berupa kegunaan yang diterima langsung ataupun tidak langsung oleh konsumen. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi Purnama, NIM 321932 akan melanjutkan materi dari saudara Erika, yaitu konsep ekonomi konvensional. Dalam konsep ekonomi konvensional, tujuan reproduksi ialah untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Menurut Keynes, tujuan dari suatu produksi adalah untuk memuaskan konsumen. Waktu yang telah dihabiskan terkadang mengeluarkan biaya oleh produsen dan pembelian output oleh konsumen akhir. Sementara para pengusaha dan investor dituntut untuk membentuk ekspektasi ke depan yang berkaitan dengan kebutuhan konsumen yang akan dibayar ketika produsen siap memproduksi barang setelah melewati waktu yang tidak singkat. Keynes berpendapat bahwa produksi terjadi lewat peranan tiga unsur yang saling berhubungan, yaitu sumber daya alam, modal, dan tenaga kerja. Sebagian ahli lain menambahkan unsur disiplin.